dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Oke, terima kasih telah mensubscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya kalian dapat informasi menarik tentang kesehatan kalian. Ataupun tentang kedokteran, ataupun review alat kesehatan. Thank you for subscribe. Dan buat kalian semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk share ke komunitas kalian apabila memang kalian rasa ini bermanfaat untuk komunitas kalian. Oke? Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang cacar air. Nah, nih fotonya, foto anak-anak yang terkena cacar air. Jangan sampai ya, sampai pada gambar yang itu, apakah memang ada yang sampai seperti itu, ya kan? Dan apa bedanya sama anak yang di sebelah ini? Dia kok bersih, tapi yang di ujung sana kok malah nggak bersih, ya kan? Yang di ujung sana, ya itulah pokoknya ya. Kok nggak bersih, alias banyak sekali bintik-bintiknya ya, seperti itu ya kan? Ibarat bahasa awamnya ya. Tapi kok yang sini nggak ada, apa bedanya? Dan gimana sih cacar air itu, apakah harus mandi atau tidak? So, buat kalian, jangan lupa pantengin terus tentang cacar air ini. Oke. Kita akan membahas tentang cacar air. Benarkah memang sekali seumur hidup ya kan? Cacar air. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cacar air? Cacar air adalah penyakit kulit yang sangat menular ya kan? Yang disebabkan oleh virus namanya Varicella zoster ya kan? Nah, cacar air tidak hanya menyerang anak-anak, namun juga pada orang dewasa ya kan? Nah, sebenarnya cacar air ini pada umumnya memang terjadi pada anak-anak ya kan, tapi orang dewasa juga bisa. Apabila ini apakah memang benar cuma sekali seumur hidup? Ya, karena virus varicella zoster ini dia akan sekali di situ, kemudian dia akan bereplikasi itu jadinya yang lain. Jadi bukan cacar air, jadinya herpes zoster ya kan. Oke. Kemudian di sini ada juga yakni tentang anak-anak. Apakah memang anak-anak itu sering, dan pasti orang-orang tua atau bunda-bunda ini pasti kan aware ya. Apabila anaknya udah tahu sih biasanya, oh ini ada bentuk kemerahan, ada bulatan kemerahan dan isi air ya kan, namanya juga cacar air, gampangnya kayak gitu ya. Oke. Saja sih gejala dari cacar air itu ya kan. Yang pertama ada fase-fasenya. Nah, fase yang pertama ada demam ringan, lesu dan sakit kepala. Kemudian fase yang kedua timbulnya bintik-bintik merah timbul di seluruh badan. Kemudian fase yang ketiga bintik-bintik merah membesar dan menjadi berair, rasa gatal timbul. Nah, ini biasanya memang karena dia virus, jadi dia self-limiting alias sembuh dalam waktu 7 sampai 14 hari kalau memang imunnya bagus. Ya kan? Ini menularnya gimana sih cacar air ini? Nanti akan kita bahas. Ini fase-fasenya ada fase 1, 2, 3. Dan ini biasanya memang dari bagian tubuh yang tengah. Atau misalnya dari dada, ketiak, terus ke atas, baru ke daerah muka, baru ke bawah. Seperti itu. Dan ini emang menyebabkan bekas ya, cacar air itu memang kayak gitu. Ya, kalau misalnya dia memang tidak di kuak-kuak gitu ya, kuak-kuak itu bahasa Jawanya ya, tapi tidak disentuh-sentuh lah ya, intinya kayak gitu, jadi tidak akan menyebabkan bekas kayak gitu. Bagaimana cara mengobatinya? Ya kan, cara mengobati cacar air yang pertama banyak istirahat dan minum cairan. Karena memang dia adalah self-limiting atau penyebabnya virus, ya jadi kan imun kita yang digenjot kayak gitu ya kan. Kemudian yang kedua, beri paracetamol untuk turunkan panas ya kan. Paracetamol untuk menurunkan panas. Biasanya kan memang mekanisme infeksi ada panasnya. Kemudian yang ketiga, bisa beli gel atau lotion khusus pendingin kulit di apotik untuk membantu meredakan rasa gatalnya ya kan gatal ini.
Oke, jadi ini cara pengobatannya ya kan, sekilas ada 3 ini. Nah, kemudian apakah harus mandi? Biasanya kata orang-orang nggak usah mandi, nggak usah mandi. Loh, ya salah. Kalau nggak mandi malah malah menyebabkan infeksi sekunder, ya kan, dari bakteri bisa gitu. Tetap mandi ya, jadi tetap mandi. Tapi ada tipsnya mandinya. Yang pertama jangan gunakan air panas, ya kan. Jadi air panas ini diharapkan tidak malah memperparah lukanya, ya kan. Jadi gunakan air biasa aja, ya kan. Oke. Kemudian intinya pokoknya jangan gunakan air panas. Kemudian yang kedua jangan diguyur sekaligus ya kan. Jadi bertahap ya kan, bertahap bertingkat berlanjut. Oke. Kemudian biarkan dia itu mengalir sendiri. Jangan langsung bruk-bruk kayak orang mandi seger gitu ya kan. Nah, jadi pelan-pelan biarkan dia memang mengalir sendiri kayak gitu. Kemudian gunakan sabun khusus, sebenarnya ada sabun khusus yang ada pH-nya tertentu gitu ya, dan tidak membuat perih. Sebenarnya kan yang membuat ini kan membuat perihnya itu loh yang menyebabkan. Ada kok sabun khusus, kalian bisa cari di apotek-apotek mungkin ada ya sabun yang khusus pH tidak membuat perih gitulah, tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah lah intinya. Kemudian jangan panik kalau pecah pelentingnya itu ya. Dan itu memang menular sih, tapi nggak usah panik ya kan, nggak usah tambah kenapa, nah, nggak usah, ya memang itu mekanisme tubuh kayak gitu ya kan. Kemudian gunakan salep oles ya kan, oleskan salep tetapi bukan hanya pada yang pecah, tetapi juga pada yang belum pecah kayak gitu. Oke, tadi adalah informasi sekian, cukup singkat ya kan. Tapi ini akan saya jelaskan tambahan yang belum saya paparkan tadi. Jadi sebenarnya memang cacar air itu sekali seumur hidup, ya kan? Cacar air ya, cacar air itu memang sekali seumur hidup. Kenapa? Karena varicella zoster ini dia sekali menginfeksi, tapi nanti dia bereplikasi, bereplikasinya itu dia dorman atau tidur gitu ya di dalam sel-sel saraf. Untuk jadinya apabila dia imunnya nanti suatu saat lemah, itu dia jadinya herpes zoster ya, bukan varicella bukan cacar air lagi, tapi herpes kayak gitu ya kan. Nah, sebenarnya memang sekali seumur hidup, tapi sudah ada vaksinnya untuk anak-anak yang sekarang bisa diberikan vaksin. Kemudian ada pun juga apabila memang ini kan virusnya sangat menular dan menularnya itu melalui droplet atau melalui apa ya, melalui ya seperti COVID gitulah, udara ya kan, melalui udara. Jadi kalian bisa kalau terkena bisa diisolasi ya. Jadi misalnya di rumah kalian tuh kalian isolasi dulu yang terkena ya kan. Kenapa kalian isolasi? Ya supaya tidak menular ke anggota rumah yang lain. Apabila memang misalnya nih anak kedua yang kena, anak pertama belum kena, orang tuanya bingung gimana, apakah digabungkan ya nggak apa-apa. Kalau digabungkan ingin sekalian kena juga nggak apa-apa ya kan. Tapi itu kan tergantung orang tuanya lagi. Oh misalnya ini kan sekali seumur hidup dok, ya biarin nggak apa-apa dok, supaya ngeramutnya barengan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak gitu, ya anaknya punya obesitas misalnya ya, kemudian anaknya punya imunokompromis itu imunnya kurang, misalnya dengan anak gizi buruk juga, atau ada orang dewasa di situ yang terkena diabetes, misalnya kayak gitu, itu juga kalian pisahkan, jangan sampai menular ke orang tersebut. Karena memang apa ya, ini tuh menyerang untuk imunnya gitu. Jadi untuk kalian yang memang sejatinya punya imun yang kurang kuat, ya apa ya, ya lebih baik kalau ada yang kena cacar air di rumah ya menghindar gitu aja ya kan, supaya kalian itu bisa apa ya, nggak terkena lah intinya. Pokoknya kalau kena cacar air silakan diisolasi ya kan, karena memang menular. Jadi khususkan satu kamar sendiri, terutama pakaian juga jangan sampai bersamaan dengan orang yang terkena cacar air. Ini memang beneran menular. Dan kalau misalnya terkena, yang bahaya ini adalah cacar air pada kehamilan sebenarnya, karena bisa menyebabkan si janin dalam kandungan itu apa ya, cacat seperti itu ya kan, ataupun dapat juga menyebabkan
apabila dia memang terkena beberapa hari sebelum melahirkan, itu justru anaknya bisa lahir dengan kondisi cacar air kayak gitu. Jadi untuk kalian yang apabila satu rumah sekalian sedang hamil dan satu rumahnya ada yang terkena cacar air, lebih baik kalian menghindari, ya kan? Kenapa? Karena memang resiko untuk janin kalian juga seperti itu, ya kan? Oke, oke. Jadi itu adalah sekilas tentang cacar air. Jadi intinya memang sekali seumur hidup ya untuk cacar air, tapi nanti bisa terkena lagi kalau imunnya kurang kuat, terkenanya bukan cacar air tapi jadinya herpes, ya kan? Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian untuk mandi, ya kan, mandi boleh, sangat boleh, justru malah disuruh mandi. Kalau nggak mandi malah akan terjadi infeksi sekunder, ya kan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, isolasi, ya kan, jangan lupa untuk isolasi orang-orang dengan cacar air, terutama apabila orang satu rumah itu ada yang hamil, ada yang gizi buruk, adiknya misalnya, ada yang orang yang terkena diabetes, orang tua yang terkena diabetes, itu kan imunnya turun. Jadi lebih baik kalian menghindari untuk orang-orang seperti itu. Maksudnya bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk kehamilan juga sangat hati-hati karena memang ini berbahaya untuk kehamilan, ya kan? Untuk obatnya sebenarnya tidak perlu antivirus, memang penyebabnya virus, tapi karena ini self-limiting, jadi kalian cukup dengan bed rest, ya kan, nggak usah tambah-tambahi kasih jagung lah, kasih apa itulah, nggak usah, itu kan tujuannya memang untuk membuat dingin sebenarnya kan. Tapi apabila memang gatal, ya kalian bisa beli lotion, seperti itu, lotion untuk menghindari gatalnya, seperti itu ya, oke. Oke, cukup sekian info tentang cacar air. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya di YouTube channel aku ya, Nisa Variansyah, untuk update tentang topik kesehatan lainnya. Dan buat kalian yang apabila memang kalian ingin request sesuatu apa topik-topik tertentu, kalian bisa kolom komentar diisi ataupun DM ke Instagram aku @nisa_variansyah. Dan sekali lagi buat kalian apabila kalian memang merasa ingin bertanya tapi privacy, kalian bisa DM aja di aku @nisa_variansyah. Sebisa mungkin aku akan bisa mencoba untuk membantu kalian seperti itu ya kan. Oke, cukup sekian konten hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Thank you. Bye bye.